Saya Dian Dianita Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan tingkatan organisasi yang lebih tinggi dari komunitas yang dimana kawasan alam yang di dalamnya terdapat unsur biotik ataupun unsur hidup dan unsur abiotik, unsur tidak hidup, dan terjadi hubungan timbal balik di antara unsur-unsur tersebut. Yang pertama, kita akan melihat ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami di daratan tanpa campur tangan langsung dari manusia, di mana terdapat interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik ataupun komponen abiotik. Adapun contoh dari ekosistem darat alami ini diantara lain hutan, padang rumput, gurun, atau taiga. Di sini saya akan mengamati ekosistem yang ada di lingkungan saya. Pada komponen abiotiknya, ketersediaan air sangat cukup, tanah yang subur serta lembab, cahaya matahari yang cukup terang, suhu menunjukkan 24 derajat Celcius, di mana suhu ini ideal bagi tubuhnya makhluk hidup, serta angin yang cukup untuk membantu proses penyerbukan. Adapun macam-macam tanaman pada ekosistem darat alami yaitu yang pertama ada mahoni, yang kedua ada pohon nangka, yang ketiga ada pohon munggur, yang keempat ada pohon kelapa, dan yang terakhir ada pohon jati. Kemudian, hewan-hewan yang ditemukan pada ekosistem darat alami yaitu ada ayam, ada kupu-kupu, kemudian ada lebah yang sedang hinggap di bunga, ada hewan lalat yang sedang hinggap di daun, ada ulat yang sedang merambat di tanah. Adapun jenis pengurainya di sini ada lumut. Yang kedua, kita akan melihat ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibentuk dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti pertanian, peternakan, atau pemukiman. Di dalam ekosistem ini, manusia berperan aktif dalam mengatur komponen biotik serta komponen abiotiknya, sehingga terciptanya lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kondisi pada komponen abiotiknya di mana air tersedia dalam jumlah yang cukup, para petani membuat parit kecil untuk pengairan sawahnya. Kemudian tanahnya juga menunjukkan ekosistem yang gembur, subur, dan bertekstur seperti tanah liat. Cahaya matahari masuk dengan baik, suhu yang ditunjukkan juga cukup stabil, serta kecepatan angin juga masih dapat membantu bagi tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan pada ekosistem darat buatan. Yang pertama ada bunga telang, kemudian ada kenikir, ada tanaman putri malu, ada tumbuhan paku, serta yang terakhir ditemukan adanya enceng gondok. Jenis-jenis hewan yang ditemukan pada ekosistem darat buatan yang pertama ada keong, yang kedua ada ikan gupi atau biasanya kita menyebutnya sebagai ikan cetol, ada laba-laba, kemudian ada katak. Selanjutnya ada burung. Dan jenis hewan pengurai yang ditemukan yaitu ada cacing,
Adapun kesimpulan dari pengamatan ekosistem darat alami dan buatan yaitu kedua ekosistem tersebut memiliki kesamaan, di mana komponen abiotiknya tentunya mendukung bagi kehidupan tumbuhan dan hewan serta komponen biotiknya yang terdiri dari tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen dan juga pengurai. Mereka saling berinteraksi untuk membentuk sebuah sistem ekologi yang saling bergantung satu sama lain.